Halo semuanya, selamat datang lagi di Cloud Raya. Saat ini saya akan mau show gimana caranya memakai load balancer di Cloud Raya secara lebih dalam lagi ya. Jadi thank you so much for joining me. Let's get started ya. Jadi of course awal-awalnya kita harus login dulu ke control panelnya Cloud Raya. Jadi in this case saya akan pakai dari sisi Bitwarden tadi. Saya akan login. Nah, setelah login, as usual, saya ada di dashboard ya. Jadi load balancer ada di sebelah kiri, networking. Kita klik load balancer. Dan saat ini saya ada load balancer 1 yang saya namakan web minus atau dash LB02 ya. Dengan juga ada algorithm round robin, public port, internet port ya, atau private port yang ada di belakang, dan juga public IP-nya load balancer tersebut ya. Jadi nanti saya akan jelas lagi lebih apakah algorithm itu ya. Dari sana kalau saya sudah ada ini, saya bisa add atau assign VM ke load balancer ini supaya mereka bisa saling melayani ya untuk port 80 tadi ya. Gitu. Oke, I will start to create a new load balancer ya, yang baru. Saya ke load balancer sekarang ini. Dan saya tinggal add a new load balancer di sini, Jakarta. Mungkin saya akan bilang di sini ada web LB01. Nah, algoritma ini ada 3, round robin, source, sama least connection. Nah, round robin ini berarti istilahnya diganti ya. Round robin misalnya kita ada 3 VM, nanti round robin dia akan coba VM1 dulu, dia akan kasih VM2, akan kasih VM3, terus balik lagi ke VM1 dan seterusnya ya. Kalau source ini tergantung dari sisinya visitor tadi. Jadi kalau visitornya awalnya sudah menembak ke VM1, dia akan terus-terusan di VM1 itu untuk memakai aplikasi atau surfing website ya. Nah, terus kalau least connection, nah dari 3 VM ini yang di dalam load balancer group ini, mana yang koneksinya paling dikit, itu akan yang di-deliver ke sana gitu. Jadi misalnya contoh VM1, VM3 very crowded, VM2 yang lagi kosong, ya udah nanti dia kirim itu sampai VM2 ini mungkin selevel atau sebanyak VM1 atau VM3 ya. Dan nanti dari sana misalnya tahu-tahu VM3 yang mulai dikit lagi, nah load balancer akan mengirimkan ke situ. Jadi 3 algoritma ini ada fungsinya masing-masing, jadi kebutuhannya juga spesifik, tapi untuk secara general kita bisa pakai round robin ya. In this case saya mau deliver round robin di public port. Jadi public portnya adalah internet port. Jadi kalau port HTTP adalah port 80 ya kan, saya akan taruh 80 di sini, dan di belakangnya atau di VM-nya itu ada di port mana. Jadi of course karena VM-nya disebut juga ada port 80, saya akan taruh port 80 di sini ya. Jadi otomatis untuk public IP saya mau acquire automatically supaya saya dapat IP baru, dan di sini pun dikasih tahu bahwa kalau ada new public IP harganya adalah Rp140 per jam ya. Jadi saya tinggal klik add load balancer di sini. Oke. So saya tinggal tunggu aja, it's still currently processing ya. Nah sekarang saya kan oke, ini sudah selesai. Saya mau make sure saya ada VM yang saya harus install, mungkin Nginx atau web server Apache Nginx, dan mungkin Windows juga bisa ya kan, untuk tes or proof of concept bahwa how load balancer itu bekerja, bagaimana cara load balancer bekerja ya. Jadi sekarang saya masih ada 3 server ini, saya ada Docker Hub,
ada server 01 dan server 20 ya. Saya akan create new VM untuk menambahin VM satu lagi ya, supaya kita bisa lihat bahwa there are multiple VMs yang kita bisa load balancing gitu ya. Jadi mungkin saya sini bilang server 21, default security profile tetap saya akan pakai Ubuntu because Ubuntu is my favorite operating system ya. Saya pakai yang mungkin hanya 4 GB RAM, 2 core CPU ya. Terus saya mau langsung create. Ya, saya akan tunggu sementara saya akan ke server yang 20 untuk menginstall Nginx tadi ya. Jadi saya akan masuk sini, saya akan copy ini, ya kan. Terus saya akan ke, sorry saya foto, ya. Nah, sementara ini saya masuk sini, saya akan kasih new session, root, matikan server 20 ya. And then saya lupa passwordnya. Ntar passwordnya di mana nih? Nah ini passwordnya. Oke. Saya tinggal connect. Ya. Saya skip saja. Saya masukin password dan saya klik OK. Sebentar saya extend ini. Nah, saya sudah masuk di dalamnya. Saya mau make sure nggak ada Nginx atau ini ada web server. Oh, sudah ada Nginx. That's good. Jadi saya ini bisa langsung tahu bahwa apakah port 80 ini actually exist ya. Oke, so di sini TCP port 80 listen buat Nginx master ya. So oke, saya akan balik lagi ke tadi VM yang saya baru buat. Saya mau lihat apakah sudah jadi. Oke, masih provisioning. Saya akan tunggu sebentar. Nah, sambil saya nunggu, saya mungkin mau ke load balancer untuk assign VM-nya ke load balancer yang tadi saya baru buat. Oke, jadi tadi kan WebLB01 ya. Jadi saya klik configure di sini. Setelah itu di sini ada assign new VM. Nah, ini saya mau assign server 20 dulu ya, karena yang server 21 masih provision. Dalam provisioning. Nah, oke. Jadi di sini otomatis bahwa server 20 adalah part of this load balancer group gitu. Jadi kalau saya buka di kalau saya buka di web server di sini, dia akan bilang welcome to Nginx. Nah, tapi kan saya nggak tahu ini server yang mana ya. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah saya akan edit file di sini yang akan yang akan bilang bahwa ini adalah server 20 web. Ya. Jadi saya tinggal save, terus saya balik lagi ke Nginx. Dia akan bilang ini adalah server 20 web karena ini hanya cuma dari satu VM, load balancernya akan hanya forward atau istilahnya merutekan traffic itu ke server 20 ini saja gitu. Jadi saya mau refresh berapa kali ya dia tetap server 20 ya. Terus nah oke, coba saya cek lagi, mestinya sudah selesai. Oke, so server 21 sudah selesai dengan IP ini. Saya akan lihat details, terus saya akan buat masih belum apparently. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu dulu ya. Jadi gunanya load balancer itu buat apa? Supaya kita bisa load balancing antara dua VM. Misalnya contoh nih, satu VM bisa berkapasitas mungkin 100 visitor ya. Terus tahu-tahu kita ada 101 orang ke 101 visitor yang visit website kita, tahu-tahu nggak bisa akses karena maksimum satu VM adalah 100 visitor. Nah, otomatis kita harus ada satu lagi VM yang akan bisa menampung 100 visitor lagi kan. Jadi otomatis load balancer itu akan tahu bahwa kalau memang ini sudah selesai atau satu VM ini sudah maksimum 100,
dia akan coba untuk mendirect traffic ke VM yang baru tadi. Jadi orang visitor yang ke 101 tadi bisa masuk ke load balance atau VM yang baru tadi ini, yang which is in this case saya ada server 20 sama server 21 gitu ya. Jadi this is something yang sangat berguna kalau kalian mau scaling. Jadi scaling itu adalah untuk supaya waktu keadaannya ada nambah visitor atau nambah transaksi dan lain-lainnya, nggak perlu harus membesar VM itu secara memori atau secara storage atau even CPU, ya kan? Kita hanya rely on the load balancer untuk memforward traffic itu ke VM yang kita nanti akan buat atau yang kita sudah ada di dalam grup itu gitu ya. Jadi oke, ini sudah jadi. Saya akan copy the IP lagi, terus saya akan masuk ke sini, new session. I love secure CRT. I think the best SSH client ya untuk or any client of clients, bisa serial dan lain-lainnya gitu. Oke, hold on, let me make sure I get the password juga. Get the password. Okay, so now I'm gonna log into server 21. Oke, saya accept, saya skip public. Okay, so let's check if there is, there is no Nginx, so I'm just gonna install Nginx di sini. It will take a while. So once this is done, what we are going to do is to show that the load balancer round robin method is it will go to server 20, server 21, server 20, server 21, dan seterusnya. Jadi dia akan tahu mana yang sudah dipakai sama load balancer tadi itu. Jadi kita juga sebenarnya nggak perlu tahu tuh dapurnya load balancer tuh kayak gimana gitu. Kita sudah the load balancer, the Cloud Raya load balancer sudah dikonfigurasi sesimpel mungkin supaya kita tinggal hanya assign VM saja ke load balancer tadi gitu. Dan of course dengan algoritma yang tadi kita mau ya. Okay, takes a while here. So making sure, okay, almost done. Yes, okay, let's check, make sure Nginx is running. Okay, Nginx sudah berjalan. Saya akan edit lagi ya nanti, dan saya akan bilang bahwa this is server 21. Yep. Okay. So I don't need to restart karena itu hanya konten HTML saja. So now sekarang saya akan ke browser saya, ya kan? Karena tadi saya sudah bawa. Oh, saya lupa satu. Saya harus assign server 21 itu ke grup tadi ya. Jadi saya harus configure lagi. Terus saya assign new VM ke server 21, ya kan? Saya klik assign lagi. Oke, jadi di load balancer ini web LB01 ada 2 VM, server 20 sama server 21 ya. Jadi kalau saya ke browser dan saya buka port 80 di IP address ini, ya kan? Sekarang kan server 20 ya. Nah, saya akan refresh. Akhirnya dia akan balik server 20, server 21, server 20, server 21. Apa yang dibilang ini bahwa ini sudah membuktikan bahwa load balancer ini lagi melakukan algoritma round robin. Jadi dia akan 20, 21, 20, 21. Ya. Jadi what happen kalau misalnya server 21 offline? Oke. So misalnya server 21 offline, jadi otomatis kita nggak akan bisa ke server 21 kan? Nah, kita akan do a proof of concept bahwa server 21, the easier way untuk kita tes ini adalah kita matiin aja Nginx, ya kan? Kita stop, ya kan? Kita make sure Nginx tidak ada lagi di sana, not running, ya kan? Terus saya akan ke sini, ya kan? Server 21 nggak ada. Jadi waktu saya refresh, dia kan pasti ke server 20 terus.
Jadi kalau kita mau do maintenance di tiap-tiap web server yang satu grup sama load balancer, atau mungkin kita mau upgrade application atau gimana, kita bisa mengeluarkan VM tersebut dari load balance group tadi, ya kan? Kita do update, baru kita masukin lagi, terus member lainnya kita lepas, ya kan? Jadi nanti dia akan bergantian begitu. Nah, so what happen kalau saya nyalain lagi nih, in terms of server 21 tadi, ya kan? Jadi dia akan mulai melayani kita atau melayani visitor dengan server 21. Server 21, server 20, server 21. Jadi this is just to show bahwa load balancer di Cloud Raya itu very simple. Kita develop it so that anyone can scale. Siapa saja bisa scale gitu. Jadi it's something yang very helpful lah gitu. So yeah, I guess to recap, load balancer is under networking ya. Di antara sini kita pertama kali kita harus add new load balancer di sini. Kita pilih lokasi, kita kasih nama, ya kan? Terus setelah itu ini ya kan? Kita pilih algoritma tadi round robin, source atau list connection, port yang kita mau apa, dan private port apa yang di belakangnya group member itu. Dan ini bisa acquire automatically atau mau pakai existing IP yang ada gitu ya. Jadi itu something yang harus dilakukan setelah membuat load balancer tadi. The next requirement adalah harus assign the VM, yang dimana kita ke load balancer yang kita barusan buat, kita klik configure, ya kan? Setelah kita klik configure, kita harus assign new VM ke sana. Jadi kita tinggal pilih VM mana aja yang kita mau. Setelah kita assign, dia akan menjadi member dari load balancer tadi. Seandainya kita sudah tidak mau, kita bisa klik remove di sini. Oke, dan juga kita bisa contoh, misalnya akhirnya dari 4 member tadi menjadi 2 member sekarang. And no matter what, dia masih jalan. Yep. Jadi masih jalan. Dia masih ada welcome to Nginx. That means that masih butuh waktu dia untuk bisa stop removing the member dari load balancer tadi. Ya. Jadi mestinya sekarang sudah selesai, udah nggak ada welcome to Nginx yang VM yang tadi yang baru saya lepas tadi gitu. Oke, so yes, kalau if you have any question atau pertanyaan, feel free to send to our support team or on the live chat of the control panel in here, right? Drop us an email and we'll help you. Kita akan bantu if you have any questions and so on. Okay, thank you guys. I'll see you soon on the next topic.